Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Surabaya sambil mengambil servisan untuk action cam yang sudah 3 bulan baru dapat info selesai. Oke, untuk gimana ceritanya, saksikan video ini sampai habis. Teman-teman sudah sampai daerah Keramat Gantung, tinggal mencari untuk lokasi tokonya di sebelah kanan. Nah, ini untuk tokonya ada di sebelah kanan. Masuk aja ke area ini. Misi Pak ngambil di surat sampean, Oke. di kartu garansi penggantinya. Ini kamera unit yang baru. Aksesorisnya kan nggak ono ya. Oke, tak bawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Kali ini saya hanya sekedar mengulas atau sharing mengenai penggunaan Insta-S Pro ini selama kurang lebih 1 tahun. Apa sih plus minus yang selama ini saya rasakan? Dan ini adalah Insta-S Pro seri 1. Oke teman-teman, jadi untuk Insta-S Pro seri 1 ini sudah saya pakai sekitar 1 tahun untuk konten-konten di YouTube ini ya, mulai dari video review, video jalan-jalan maupun untuk motor riding. Karena menurut saya ini adalah suatu game changer atau apa ya, gebrakan dari sebuah action cam di mana dia bisa mode flip untuk layarnya. Jadi ketika waktu itu ada GoPro yang hanya menampilkan layar kecil ada sebagai informasi, ataupun dia menampilkan layar video tapi kurang puas gitu ya untuk lihatnya ya. Jadi muncullah untuk S Pro ini yang cukup menggemparkan para pecinta khususnya action cam ya. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas apa sih kelemahan dari kamera ini. Tentunya yang pertama adalah aksesorisnya ya, yang terkenal mahal. Mulai dari baterai yang ya dikala untuk DJI ataupun GoPro itu bisa didapatkan sekitar 300-an. Untuk kamera ini baterainya aja bisa 600 lebih ya, hampir 700.000. Itu belum aksesoris untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk baterainya dia nggak bisa tahan lama ya, mungkin record kurang lebih 1 jam sudah harus di charge ulang. Kemudian untuk kelemahan yang lainnya sih sebenarnya tidak saya temukan ya untuk saat ini. Sejauh yang saya pakai sih yang lebih berasa di aksesoris maupun di penggunaan baterai yang cepat habis. Untuk kelebihannya, yang pertama dia sudah tahan air tentunya ya. Kemudian yang kedua, untuk layarnya memang dia bisa di flip. Dan yang ketiga, sensornya dia cukup besar di 1/1,3 inch, dimana itu cukup membantu kalau kondisi malam hari. Ditambah dia punya fitur pure video yang bisa meningkatkan ketajaman di malam hari. Nah,
ini untuk fitur-fiturnya ada mode AI juga. Kemudian ini adalah garansi resmi Denka selama 1 tahun, dan waktu saya beli dia bundling untuk promo aplikasi semacam registrasi online gitu dengan tambahan 3 bulan garansi, jadi total sekitar 15 bulan garansi. Nah, saya mau cerita, jadi unit ini sekitar pemakaian di bulan ke-14 dia mengalami kendala seperti ini. Jadi ketika untuk layarnya itu ketika di mode flip dia akan berubah menjadi blank hitam aja, jadi nggak ada gambar. Dan ketika dikembalikan juga tetap sama seperti itu. Jadi solusinya harus di off kan ya, di off kan kemudian dinyalakan lagi baru dia normal. Tapi kalau di mode flip lagi dia otomatis akan blank lagi. Nah, kemudian saya inisiatif untuk mengecek garansi. Ternyata masih ada sisa sekitar 1 bulan ya. Jadi cukup was-was juga. Akhirnya saya komunikasi dengan pihak Denka di sini. Kemudian dari pihak Denka-nya juga menanyakan mengenai bukti invoice, kemudian bukti kartu garansi dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka sayangnya ya itu menyatakan garansinya sudah void, dimana untuk unit ini sudah dipakai lebih dari satu tahun dan tentunya untuk garansinya sudah habis. Nah, tapi di situ saya menanyakan mengenai bagaimana garansi extend yang saya dapatkan selama 3 bulan itu waktu registrasi aplikasi. Ternyata di situ sayangnya mereka juga untuk kedua kalinya menyampaikan bahwa garansi itu mereka berdasarkan dari invoice pembelian, jadi bukan proses aktivasi. Nah, saya heran loh, itu kan garansi yang disampaikan oleh pihak Insta360 Indonesia ya secara resmi melalui aplikasi. Tentunya itu juga harusnya diakui gitu loh untuk proses garansi resminya. Akhirnya selang beberapa hari mereka membalas pesan dan menyatakan bahwa oke, untuk garansinya masih bisa dipakai Kak. Nah, sebelum mereka membalas itu sebenarnya mereka juga menyampaikan bahwa di Insta360 mereka tidak bisa menservis gitu ya. Jadi saya dikenakan untuk invoice kamera ini itu dengan total servis sekitar 5, sekian juta. Nah, tentunya dengan harga seperti itu, dengan kondisi yang saat ini di 2025, otomatis bisa dapat unit baru kan, daripada saya harus memperbaiki di sana. Otomatis kamera yang lama saya diambil pihak sana kan, jadi kamera saya diganti kamera yang baru. Nah, di situ saya heran loh, kenapa garansi yang harusnya resmi diakui itu kok menjadi suatu kendala ya di sini ya. Jadi semacam garansinya ya yang diakui cuma 1 tahun itu aja. Akhirnya setelah mereka menyetujui bahwa garansinya masih bisa dipakai untuk extendnya, ditunjuklah salah satu dari toko kamera di Surabaya sebagai tempat klaim garansi. Nah, di sini saya memilih di Sinar Bahagia. Oke, jadi setelah proses penunjukan garansi itu saya diarahkan bisa menaruh kameranya di pick up point-nya untuk Denka di Surabaya, salah satunya di Sinar Bahagia. Itu di daerah Kramat Gantung ya, yang biasanya jual karpet-karpet itu. Akhirnya saya taruh di situ, kemudian proses menjelaskan unit ke
pihak Sinar Bahagia, kemudian dibuatkan invoice. Nah, sekitar pengiriman kurang lebih 1 bulan itu mereka dari pihak Denka Jakarta itu mengirimkan pesan kepada Sinar Bahagia yang selanjutnya disampaikan ke saya bahwa unit ini terkena lagi untuk invoice perbaikan sekitar 5 sekian juta. Nah, saya sampaikan lagi ke pihak Denka waktu itu. Saya screenshot semuanya dari chatting-chatting waktu awal, waktu invoice pertama itu, dan menyampaikan garansi extend itu saya sampaikan semuanya. Ternyata sekitar, ya tetap sama sih responnya, sekitar 1 hari atau 2 hari. Akhirnya mereka menyatakan bahwa memang untuk garansinya masih bisa dipakai gitu ya, jadi tidak terkena biaya. Akhirnya saya pun lega ya, dan menunggu sekitar prosesnya. Sejak barang ini diterima di Jakarta itu sekitar 2 bulan. Akhirnya sekarang di bulan ketiga, atau ya sudah 3 bulan sejak proses klaim awal hingga barang ini datang. Akhirnya unitnya diganti oleh Denka dengan unit yang baru. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah azan subuh. Jadi untuk kameranya ini benar-benar diganti baru ya teman-teman. Jadi untuk kamera yang lama sudah tidak dikembalikan ke kami. Nah, ini kondisi kamera yang sekarang, masih segel baru. Nah, untuk kasus yang lama kan ketika dia dinyalakan seperti ini, dan ketika di mode ke depan, nah dia akan blank. Cuman ini udah unit baru, semuanya baru, dan garansinya pun diberi garansi yang terbaru. Istimewa. Ya memang kita sebagai pembeli gitu kan, itu harus lebih detail ya menyampaikan ke pihak garansi tentunya di sini. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ada promo ataupun ada informasi mengenai penambahan extend garansi, itu kalian harus manfaatkan benar-benar ya. Sayang sekali kalau nggak bisa dimanfaatkan, karena itu lumayan membantu teman-teman juga. Seumpama ada kerusakan setelah garansi habis, itu kan masih bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja sih untuk pengalaman saya. Jadi saya terima kasih sekali kepada Insta360 dan pihak Denka Pratama Indonesia sudah mengganti kamera saya dengan kamera yang baru, dengan unit baru, tentunya tanpa biaya, hanya ongkos kirim aja sekitar 21.000. Dan ini bisa saya pakai untuk ngevlog lagi lah, jalan-jalan lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau kalian ada rencana ganti kamera, bisa coba S Pro yang kedua, itu lebih mantap ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang lain.